Vice Rector of Resources and Marketing, Dr. Hadri Mulya, serta seluruh rekan-rekan ahli media tahun 2023, sarjana tahun 2024, dan rekan-rekan pasca sarjana, and all Universitas Mercu Buana student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat hadir bersama-sama dalam acara pembukaan perkuliahan mahasiswa baru Universitas Mercu Buana tahun akademik 2020-2021. Good morning and best wishes for all of us. Praise and gratitude to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, because of His blessing we could gather in the Universitas Mercu Buana in this event. Next, let's watch the video screening of Health Safety Environment.
pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman MPDI. Pray together. Prayer will be led by Ustadz Abdurrahman. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Yayasan Menara Bakti Universitas Mercu Buana, yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, para pimpinan fakultas, dosen, tenaga pendidikan, dan para mahasiswa yang berbahagia. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita seraya bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga di awal tahun ajaran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna min ibadika sholihin as-saduqa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam situasi pandemi sekarang ini, kami masih bisa beraktivitas, berkarya, belajar dan mengajar. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Rabbana, bersama kami ribuan mahasiswa hebat yang ingin menuntut ilmu, menggali potensi bermutu di Universitas Mercu Buana. Jadikanlah mereka generasi terbaik, unggul dan berprestasi, berkarakter santun dan beradab. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Ya Rabbana, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah urusan guru-guru kami, mudahkanlah urusan mahasiswa kami, dan mudahkan urusan orang-orang yang telah berjasa membesarkan Universitas Mercu Buana. Ya Allah, jadikanlah Universitas Mercu Buana ini universitas yang unggul terkemuka di Indonesia, yang menghasilkan tenaga profesional, memenuhi kebutuhan industri dan persaingan global. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Mercu Buana. Welcoming speech from the Rector of Universitas Mercu Buana, Profesor Dr. Ngadino Surip. Please welcome. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Menara Bakti, Ibu Rindang Sari Kurniawati Probostejo M. Yang saya hormati Ketua Pengurus Harian Dr.
Dr. Andes Haji Suharjo Subardi, para direktur, para dekan, serta para pimpinan fakultas maupun universitas, program studi, dan para dosen yang saya cintai. Para mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita panjatkan, karena pada hari ini atas izinnya lah kita dapat hadir mengikuti acara awal perkuliahan yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 27 Agustus 2020. Sebagai awal sambutan saya ingin mengucapkan selamat yang khusus kepada Universitas Mercu Buana yang pada hari ini kita tahu semua hadir sejumlah besar baik di hadapan kita maupun di luar sana secara daring, para mahasiswa baru. Saya sampaikan kepada para mahasiswa baru bahwa Anda semua telah menetapkan pilihan yang sangat tepat untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Mercu Buana yang sampai hari ini dan seterusnya ingin memberikan pendidikan terbaik dengan indikator bahwa Universitas Mercu Buana berakreditasi A maupun internasional. Hal ini bukan semata-mata hanya slogan, tetapi kampus ini telah membuktikan menjadi perguruan tinggi swasta terpopuler di Jakarta pada tahun 2020 versi lembaga riset livepal.co.id. Universitas Mercu Buana menjadi perguruan tinggi swasta terbaik kelima tingkat nasional pada tahun 2020 versi lembaga riset Webometrik, dan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik ketujuh tingkat nasional tahun 2020 versi lembaga Unirek. Bahkan pada tanggal 18 Agustus, tentu bulan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan Universitas Mercu Buana baik di media sosial, media elektronika maupun media cetak bahwa Universitas Mercu Buana sebagai perguruan tinggi peringkat 33 nasional. Kita tahu ada sejumlah 4.000 lebih perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Jadi kalau Universitas Mercu Buana pada urutan ke-33, ini sesuatu prestasi yang sangat membanggakan. Yang jelas Universitas Mercu Buana adalah universitas yang
dilaksanakan dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta taat azas. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya hormati, pandemi COVID-19 kita semua tahu sangat mempengaruhi tatanan kehidupan yang sudah lama terbangun dengan baik. Tidak terkecuali termasuklah tatanan kehidupan kampus Universitas Mercu Buana yang melakukan proses pembelajaran baik berbasis tatap muka secara konvensional yang pada akhirnya secara keseluruhan kita ganti menjadi tatap muka berbasis digital. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, baik kehidupan yang berkaitan dengan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Sehingga yang biasanya permulaan kuliah kita tandai dengan sejumlah besar mahasiswa kita yang berkumpul di atrium ini, sekarang memang terlihat di atrium ini beberapa perwakilan dari setiap program studi. Namun di luar sana, insya Allah para mahasiswa baru ikut menyaksikan acara pembukaan perkuliahan pada pagi ini. Dan kita berharap semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi COVID-19 tanpa terasa menumbuhkan kebiasaan atau habit tatap muka berbasis digital. Hal ini tidak berarti mengurangi suatu nilai-nilai positif, bahkan banyak sejumlah nilai-nilai yang dapat diambil dari pembelajaran berbasis digital ini. Yang jelas kita tidak terkendala waktu dan tempat, ya. Dan hasilnya pun tetap mengacu pada standar kualitas yang telah ditetapkan, termasuk penguasaan pada pemanfaatan aplikasi tatap muka digital juga semakin meningkat. Pengetahuan tentang teknologi digital pun bertambah. Namun keterampilan digital yang baik dan mumpuni masih belum cukup. Kita masih perlu mentransformasikan nilai-nilai kesantunan dalam dalam berinteraksi secara digital. Karena nilai-nilai kesantunan mampu menjaga suasana interaksi dengan harmonis dan menjadi ilmu pengetahuan lebih bermakna dan beradab. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perlu kami sampaikan bahwa jumlah mahasiswa baru tahun ini sebanyak 2.000 mahasiswa yang pada hari ini mengikuti acara pembukaan perkuliahan, yang terdiri dari mahasiswa program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor. Hal yang menjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah adanya kehadiran 12 mahasiswa asing yang berasal dari Thailand,
Filipina, India, Brunei Darussalam, Myanmar, Malaysia, dan Afrika. Untuk lebih dekat para mahasiswa asing dengan keluarga Universitas Mercu Buana, izinkan saya menyapa selamat datang dengan sejumlah bahasa, yaitu dengan bahasa Filipina, Maligayang Pagdating, dengan bahasa Vietnam Chao Miung, dengan bahasa Timor Leste Benvindo, dengan bahasa India Sagat Hi. Mudah-mudahan nggak keliru. Kalau ya ketawa-tawa dikit nggak apa-apa. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya banggakan, sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia, Universitas Mercu Buana setiap tahun memberikan sejumlah beasiswa kepada baik calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru maupun mahasiswa yang berada di semester yang berjalan. Pada tahun ini kita memberikan lebih dari 150 mahasiswa berupa beasiswa yang dikucurkan dalam bentuk sejumlah program, antara lain Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa terhadap para guru. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa dengan pemberian beasiswa ini dapat memacu kepada para guru maupun para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk berprestasi lebih baik lagi. Universitas Mercu Buana juga terus mengembangkan kualitas pelayanannya dengan menyiapkan fasilitas terbaik bagi 3 lokasi kampus, yakni kampus Universitas Mercu Buana Meruya di lingkungan ini, kampus Universitas Mercu Buana Pejaten, dan kampus Universitas Mercu Buana Menteng. Semuanya merupakan kampus dengan standar internasional. Sebagai penutup, saya berharap seluruh mahasiswa baru untuk bersungguh-sungguh belajar. Jadi hari ini telah dimulai, maka harus dipastikan Anda dapat menyelesaikan tepat waktu. Dan kita berharap kalian semuanya dapat menikmati seluruh fasilitas yang ada di kampus yang UMB miliki, serta kembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk meraih prestasi terbaik. Demikian sambutan saya. Mohon maaf kalau hal-hal yang tidak dapat diterima dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu para mahasiswa, dan saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Pembina Yayasan Menara Bakti. Welcoming speech from Governing Board of Menara Bakti Foundation, Ms. Rindang Sari Kurniawati, Master of Arts, please welcome.
saya hormati para Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, para Direktur dan Dekan, serta seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebagai hamba yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita bersama mengucapkan syukur atas kesehatan dan kemudahan yang kita nikmati hari ini, sehingga kita mampu berjumpa dalam kegiatan pembukaan awal perkuliahan bagi mahasiswa baru Universitas Mercu Buana secara daring. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya hormati, kita menyadari masa-masa yang dilewati ke depan semakin penuh tantangan. Bahkan banyak ketidakpastian. Terlebih lagi, masa pandemik yang memposisikan kita pada persoalan yang rumit. Pada satu sisi terhadang ancaman kesehatan, pada sisi lain terhadang ancaman ekonomi. Keduanya merupakan persoalan yang saling terkait dan menjadi bagian dari kehidupan. Begitu beratnya situasi ini tidak dapat dilalui dengan keputusasaan, tetapi perlu dilewati dengan sikap optimisme. Optimisme yang dibangun dengan nalar yang sehat, yakni nalar yang didasari pada ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya hormati, peradaban manusia telah berjalan ribuan tahun, di mana setiap masanya dibangun dalam bingkai ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar mendapatkan kemudahan dan mempertahankan kehidupan. Kita semua mengingat masa-masa manusia prasejarah atau nirleka yang melewati kehidupan dengan tahapan sederhana. Mulai fase berburu dan meramu, kemudian fase bercocok tanam, yang selanjutnya menjadi fase perundagian. Semua fase-fase tersebut dijalani dalam konsep ilmu pengetahuan, meski dalam kadar ilmu pengetahuan yang sederhana. Fakta-fakta seperti itu menunjukkan ilmu pengetahuan sejatinya sudah menyelimuti perjalanan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia berupaya dapat bertahan hidup dan kemudian memberikan faedah bagi kehidupan. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya banggakan, di hadapan saya duduk ribuan mahasiswa yang tetap semangat menuntut ilmu di tengah masa pandemi. Sesuatu yang patut saya banggakan. Semangat itu menunjukkan optimisme pada ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar menjaga peradaban. Saya berpesan untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, belajarlah sekuat tenaga, janganlah bermalas-malas, karena esok saudara-saudara inilah yang melanjutkan perjalanan kehidupan. Pada Bapak Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Dekan, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Mercu Buana, saya berharap bimbinglah mahasiswa-mahasiswa ini setulus hati. Tuntunlah mereka dengan pelayanan terbaik dan sampaikan ilmu pengetahuan seluas samudera. Semoga jerih payah pendiri Universitas Mercu Buana, Bapak Haji Probos Tejo, membuahkan hasil sebagaimana harapan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan penerimaan mahasiswa baru oleh Wakil Rektor Pembelajaran Ristek dan Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana.
Letter of decision admission of new student will be read by Vice Rector of Learning Research and Technology and Student Affairs, Dr. Yuli Harwani. Please welcome. Petikan surat keputusan nomor 01-B/8/2020 tentang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 Universitas Mercu Buana. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan: pertama, calon mahasiswa baru yang telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 Universitas Mercu Buana dan telah melakukan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah sah menjadi mahasiswa Universitas Mercu Buana. Kedua, mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir pertama di atas berhak mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan pembelajaran dan kemahasiswaan serta wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Mercu Buana. Ketiga, seluruh mahasiswa wajib mentaati aturan pembelajaran dan kemahasiswaan. Mahasiswa yang melanggar aturan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Keempat, seluruh mahasiswa disyaratkan untuk mengamalkan budaya kerja Universitas Mercu Buana, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, ramah lingkungan, kreatif, dan menjaga kearifan lokal selama terdaftar sebagai mahasiswa. Kelima, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mentaati aturan, menjaga etika pergaulan, cerdas dalam memanfaatkan media komunikasi, tidak mengonsumsi narkoba, tidak merokok, dan tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan kampus. Keenam, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020, Rektor Universitas Mercu Buana tertanda Profesor Dr. Insinyur Ngadino Surip, MS. Peresmian pembukaan perkuliahan tahun akademik 2020-2021 ditandai dengan penekanan sirine. This event officially opened, symbolized by pressing the siren by the Rector of Universitas Mercu Buana, Profesor Dr. Ngadino Surip. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan tahun akademik 2020-2021 secara resmi dimulai. Penyematan jaket alma mater kepada perwakilan mahasiswa baru disaksikan oleh Rektor, Wakil Rektor,
Direktur dan Dekan. Next, handing out the campus jacket to be worn by students and witnessed by all Board of Management of Universitas Mercu Buana. The jacket of the alma mater given to representative of the new students. Diberikan kepada perwakilan mahasiswa baru. Program S1, Undergraduate Program, Saudari Alicia Mai Sabrina, bidang studi Broadcasting, asal sekolah SMU Negeri 112 Jakarta Barat. Program S2, Graduate Program, diberikan kepada Saudara Muhlis, program studi Magister Ilmu Komunikasi. Program S3, Postgraduate Program, diberikan kepada Saudari Adriani Gunawan, program studi Doktor Ilmu Manajemen. Kepada Bapak Ibu pimpinan dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan foto bersama. Continue with photo session. Kepada Rektor, Wakil Rektor, Direktur, dan Dekan dipersilahkan meninggalkan tempat acara. Selanjutnya marilah kita saksikan video tutorial penggunaan POST. Let's watch the video tutorial of POST. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan singkat penggunaan sistem perkuliahan online sementara temporer atau bisa disingkat dengan POS untuk mahasiswa Universitas Mercu Buana. Langsung saja. Untuk mengakses web POS ini, mahasiswa diwajibkan mendaftar dengan cara melakukan login melalui sistem Single Sign-On Universitas Mercu Buana pada halaman web sso.mercubuana.ac.id. Username dan password yang harus diisikan oleh mahasiswa yakni terutama untuk mahasiswa baru, username dan password default yang kita berikan adalah dari nomor induk mahasiswa, username-nya, dan passwordnya adalah tanggal lahir dengan format hari, bulan, dan tahun. Kita contohkan di sini untuk login. Masukkan password. Dan klik login. Di menu SSO ini terdapat banyak sekali menu-menu untuk mahasiswa menjalankan kegiatan atau selama perkuliahan. Terdapat email, SIA, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang penggunaan sistem POS. Di sini ada menu POS untuk kuliah tatap muka. Langsung saja diklik. Nah,
Di sini banyak informasi dan sebisa mungkin untuk mahasiswa selalu membaca setiap informasi yang ada di website. Setelah masuk di website pos.mercubuana.ac.id, mahasiswa silahkan mengakses pos untuk kelas perkuliahan tatap muka sesuai dengan fakultas masing-masing atau fakultas tempat kelas terdaftar, terutama untuk mata kuliah MKCU lintas fakultas. Misal, dari yang saya login, ini adalah akun mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, maka kita harus mengklik atau memilih link Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, setelah masuk ke website atau laman dari pos.vkom.mercubuana.ac.id, masukkan kembali username dan password. Passwordnya ketika sudah, langsung klik login. Iya, ketika sudah masuk ke laman posnya, ini adalah tampilan untuk website atau sistem perkuliahan online sementara temporer atau POS itu. Di sini terdapat profil nama dari mahasiswa tersebut. Ini adalah dashboardnya, dan di sini adalah course overview. Itu adalah mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, semester ini. Misalnya nantinya semester ganjil 2020-2021 itu akan tampil di sini mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. Selanjutnya yaitu ketika ingin melakukan perkuliahan pada minggu tersebut, misalnya sudah perkuliahan sudah dimulai, dan minggu pertama atau mata kuliah yang pertama yaitu misalnya dia ada kelas fotografi dan kamera TV digital. Langsung saja diklik kelas tersebut untuk memasuki kelas tersebut. Nah, di sini pada awalnya untuk mahasiswa baru, untuk pertemuan pertama atau belum ada pertemuan, nanti di sini masih kosong sampai waktu perkuliahan dimulai. Nanti dosen yang akan memberikan modul, kuis, atau forum pada laman ini. Misalnya dalam perkuliahan fotografi dan kamera TV digital, nomor kelasnya ini, jam perkuliahannya Kamis jam 10.15 sampai 12.45 di ruangan C308. Dosen pengampunya yaitu Asul Hardi H, SOS MSI. Nah, nanti di sini akan dosen tersebut akan mengirimkan modul, forum, dan kuis untuk mahasiswa kerjakan, untuk mahasiswa mengikuti perkuliahan. Ya, langsung saja kita ambil contoh. Ini perkuliahan pada 17 Maret sampai 23 Maret. Jadi diusahakan setiap mahasiswa memperhatikan tanggal yang diberikan oleh dosen dan panduan-panduan yang diberikan oleh dosen setelah memasuki perkuliahan tersebut. Pada tanggal 17 Maret sampai 23 Maret itu adalah pertemuan pertama, dan dosen memberikan di sini ada modul dan di sini ada forum untuk mahasiswa, dan di sini ada kuis. Nah, untuk mengikuti perkuliahan, mahasiswa mungkin disarankan untuk mendownload modul yang diberikan oleh dosen. Untuk caranya
hanya tinggal mengklik modul tersebut. Nah, maka ada tampilan untuk mendownload modul tersebut, langsung silahkan di-download. Dan untuk selanjutnya yaitu forum. Tinggal klik saja untuk mengikuti forum. Nah, di laman forum ini dosen akan memberikan sebuah pernyataan dan pertanyaan yang akan didiskusikan oleh mahasiswa nantinya. Misalnya ini sebuah pernyataannya dan ini pertanyaan untuk menjadi topik pembicaraan atau topik diskusi dari forum ini. Nah, bagaimana cara untuk mahasiswa mengikuti forum tersebut? Hanya mengklik add a new discussion topic. Nah, maka mahasiswa bisa memberikan pendapat mengenai atau memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang dosen telah berikan. Diisi subjek dan pesan atau jawabannya bisa di sini diisi, atau jika ingin menambahkan attachment bisa menambahkan gambar. Di sini bisa bisa membuat link seperti itu. Jika sudah, langsung post to forum dan nanti akan tampil di sini. Setiap mahasiswa yang memberikan pendapat atau mengikuti forum itu juga berpengaruh terhadap penilaian kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu di sini ada menu kuis. Klik saja kuis. Nah, kuis juga termasuk berpengaruh untuk daftar kehadiran mahasiswa dari perkuliahan tersebut. Jadi dosen akan memberikan beberapa pertanyaan, entah itu berbentuk esai, pilihan ganda, atau true or false. Jadi ketika nanti ada kuis di sini, mahasiswa bisa mengirimkan atau mensubmit pertanyaan yang telah diberikan dosen sebelumnya. Setelah dijawab, mereka mensubmit di menu kuis ini. Seperti itu. Untuk tombol klik ini yaitu diisi oleh mahasiswa itu sendiri untuk mereka menandai kira-kira apa yang mereka belum lakukan gitu. Ketika mahasiswa sudah misalnya mendownload, dia tinggal menandai ini, oh berarti ini sudah dia lakukan atau sudah dia kerjakan. Terus di sini ada forum, jika mahasiswa sudah mengisi forum, mengikuti forum, ditandai di sini untuk mengingat apa yang belum dikerjakan atau perkuliahan mana yang mahasiswa itu belum mengikuti. Mungkin seperti itu panduan singkat untuk penggunaan sistem perkuliahan online sementara temporer atau biasa disingkat dengan POS untuk mahasiswa Universitas Mercu Buana. Terima kasih. Oke, kami informasikan kepada seluruh mahasiswa, video tutorial tadi dapat di-download di pos.mercubuana.ac.id. To all students of Universitas Mercu Buana, you could download this video tutorial in link post.mercubuana.ac.id. Next is presentation from representative of Health Safety Environment Universitas Mercu Buana. Presentasi dari Health Safety Environment Universitas Mercu Buana kepada Bapak Gibran Rastrada kami persilahkan.
Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Bapak Ibu, mohon izin saya dari HSE Health Safety Environment akan memberikan sedikit pengarahan. Oke, kita mulai saja. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gibran. Saya di sini salah satu HSE. Jadi di HSE ini, di Mercu Buana itu ada 2 HSE, saya dan Pak Aldi. Kebetulan yang bertugas hari ini saya. HSE itu kurang lebih dia menangani mengenai keselamatan dan kesehatan dari Sivitas UMB. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita siang ini saja saya akan safety induction. Apa itu safety induction? Safety induction itu amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jika ada pengunjung atau ada karyawan baru, mahasiswa baru, mereka wajib mendapatkan prosedur keselamatan, wajib mendapatkan pengetahuan mengenai prosedur keselamatan. Kali ini saya mempresentasikan 3 hal. Yang pertama, apa itu HSE di Universitas Mercu Buana. Yang kedua, fasilitas umum K3 yang ada di Universitas Mercu Buana. Ketiga, Satgas COVID-19. Jadi di UMB ada Satgas internalnya sendiri untuk menangani COVID yang terjadi pada Sivitas. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Universitas Mercu Buana. Yang saya tekankan di sini keluarga. Jadi kita semua di sini keluarga. Apa maknanya? Keluarga itu kan apa ya istilahnya ya? Nggak rela ngelihat saudaranya sakit atau celaka. Betul nggak Pak, Bu? Kita sebagai keluarga di Universitas Mercu Buana ini kita keluarga ya. Kita nggak rela melihat keluarga kita ada yang celaka atau sakit. Nah, di situ muncullah HSE. Itulah fungsi HSE salah satunya sebagai salah satu upaya agar Bapak Ibu bisa berkegiatan di Mercu Buana dengan selamat dan sehat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Pak, Bu. Nah, jadi contohnya apa? Mungkin kedepannya apabila ada kegiatan-kegiatan teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, misalkan mau berlibur ke Bogor, ke Puncak gitu, in outbound. Itu bisa berkoordinasi dengan HSE. Fungsinya apa? Kita sama-sama analisa. Jangan sampai nanti ketika di Bogor, ketika outbound, ada longsor, ada apa. Nah itu yang kita cegah. Di situ fungsi HSE. Di masa pandemi seperti ini, setiap acara itu kita assessment juga. Jangan sampai ada acara-acara yang risiko 19. Seperti itu. Itu fungsi HSE. Yang kedua ada fasilitas-fasilitas umum. Apa aja fasilitas-fasilitas K3 yang ada di UMB ini? Yang pertama kita ada kantin. Kalau mungkin nanti COVID-nya udah selesai, mungkin kantinnya akan dibuka. Kantin UMB ini salah satu pernah ada kejuaraan lomba kantin sehat dari Kementerian Kesehatan, dan Universitas Mercu Buana ini kantinnya juara 2. Juara 2 sebagai kantin sehat. Sertifikasi dari Kemenkes. Yang kedua kita juga ada klinik, di UMB ada klinik. Di Bapak Ibu nanti kalau udah mulai kuliah di sini, kalau sakit atau celaka bisa masuk ke klinik UMB. Ada juga di sini fasilitas-fasilitas lainnya seperti assembly point, tangga darurat, sainsan, itu kita ada semua. Jadi istilahnya kita menjamin, bukan menjamin ya, ini upaya supaya Bapak Ibu bisa kuliah di sini secara selamat dan sehat. Itu. Nah, terkait Satgas, kita ada Satgas COVID-19. Fungsi kita di sana yang pertama ada pendataan. Pendataan ini apabila ada Sivitas yang kena, kita data. Fungsinya untuk evaluasi kerja. Apa yang harus kita lakukan agar Sivitas kita tetap sehat. Ada pendataan. Yang kedua ada pelacakan. Pelacakan ini, nah ini juga bisa dipahami sama teman-teman semua. 14 hari setelah teman-teman kumpul di sini, apabila ada yang dinyatakan sebagai kontak erat, suspek, atau sebagai positif, laporkan. Bisa laporkan ke HSE atau Sivitas lainnya. Laporkan ke HSE, ntar ada nomor HP-nya, Bu. Nah, nanti kita cari tersebut. Seperti itu, pelacakan, pendataan, ada juga yang kita lakukan memberi himbauan. Jadi ketika ada yang menghubungi kita bahwa dia kena COVID, kita berikan himbauan seperti apa harusnya, termasuk pemantauan, kita pantau setiap harinya. Supaya apa? Itu salah satu bentuk kepedulian Universitas Mercu Buana terhadap keselamatan dan kesehatan teman-teman semua dan Bapak Ibu semua. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai keselamatan dan kesehatan? Jadi HSE itu hadir sebagai bentuk kepedulian Universitas Mercu Buana terhadap keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu semua.
Semua kita assessment, termasuk misalkan di sini ada yang dari teknik sipil, teknik industri, laboratoriumnya, itu sudah kami assessment agar sesuai dengan standar K3. Supaya ketika kita praktek di lab, kita aman, selamat. Seperti itu. Dari safety induction ini ada yang ingin ditanyakan, yang perlu dipastikan bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua paham bahwa di sini ada sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Cukup ya Pak ya Bu? Oke, semoga kita tetap selamat, semoga kita tetap sehat. Dan satu yang saya pesan, ketika kita kuliah online di rumah, tolong dipastikan keselamatan dan kesehatan juga. Mulai dari posisi tubuh ketika kita tetap online, lalu bagaimana kita stretching secara rutin, fungsinya untuk mencegah gangguan muskuloskeletal, otot sama tulangnya nggak rusak karena terlalu sering membungkuk buka laptop. Jarak pandangan terhadap layar kaca diperhatikan juga. Oke, jadi meskipun kita kuliah di rumah untuk sementara waktu, tetap perhatikan keselamatan dan kesehatannya. Oke, saya rasa cukup. Semoga kita semua di sini selalu selamat dan selalu sehat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara peresmian perkuliahan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 pada hari ini. Ladies and gentlemen, that will be all for today event. As a masters of ceremony, I would like to say thank you for your attention. Atas nama panitia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Mercu Buana. On behalf of the committee, we would to say welcome to the big family of Universitas Mercu Buana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.